Baik Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu kan sudah mengikuti atau mendengar hasil sosialisasi dari Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 itu, yang dimana dalam 1 tahun ini kita diwajibkan untuk mempelajari aturan tersebut. Kemudian nanti kita juga akan menyusun ya standar minimum indikator kinerja dosen, di mana mungkin ini masih banyak dipertanyakan oleh dosen-dosen. Kira-kira standar minimum indikator kinerja dosen yang harus disusun itu seperti apa? Nah, di sini ada standar minimum yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Ya, meskipun saat ini itu sudah terpecah menjadi 3 kementerian, tapi selagi aturan itu belum dicabut, maka masih tetap berlaku. Oleh karena itu, ini penting untuk Bapak Ibu pahami terkait dengan standar minimum indikator dosen ini yang nanti menjadi landasan atau dasar untuk Bapak Ibu menyusun SOP dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini yang melatar belakangi adanya standar minimum ini adalah pasal 27 ayat 3 dan pasal 33 ayat 5, yaitu peraturan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen, yang mengamanatkan penetapan standar minimum indikator kinerja dosen oleh Menteri. Kemudian IKD ini adalah merupakan bagian dari pengelolaan kinerja dosen untuk menilai sebenarnya kompetensi dosen dalam setiap semester itu seperti apa, ya. Kemudian bisa mengimplementasikan kegiatan dari Tridharma perguruan tinggi tersebut. Ya, dalam hal ini yaitu mencangkup tentang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat. Berikutnya itu adalah harapannya dengan diterbitkannya pengaturan IKD ini, pelaksanaan BKD itu berdasarkan pada PO BKD. Jadi Bapak Ibu, kemarin waktu saya memberikan workshop diskusi terkait dengan Permendikbudristek 44 ini, ada yang bertanya tentang apakah bagaimana dengan luaran dari yang kemudian kita masukkan ke laporan BKD. Apa sebenarnya tupoksinya adanya IKD ini? Jadi IKD ini Bapak Ibu kan tetap melaksanakan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, nanti dikaitkan dengan BKD. Dan Bapak Ibu bisa lihat di video saya terkait dengan hal-hal yang banyak dipertanyakan pada Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, ya. Mungkin saya akan memberikan ininya ya, thumbnailnya, ya. Kemudian pelaksanaan secara bertahap mulai digantikan sampai terimplementasikannya secara penuh pada bulan Agustus 2025. Kemudian perguruan tinggi menjadi budaya berintegritas dan bertanggung jawab dalam mengelola indikator kinerja dosen dan dalam menjaga kualitas akademik termasuk publikasi ilmiah. Jadi, di universitas itu semestinya dibentuk yang namanya tim integritas akademik yang khusus berkaitan dengan publikasi ilmiah. Nah, tujuannya untuk apa? Itu untuk mengontrol publikasi-publikasi Bapak Ibu, ya. Sebelum Bapak Ibu mensubmit, biasanya nanti akan ditelusuri dulu jurnal tempat submitnya itu benar-benar kredibel apa enggak, gitu, semacam itu. Jadi biar untuk menghindari terjadinya publikasi-publikasi di jurnal abal-abal. Tujuannya semacam itu. Kemudian indikator kinerja ini wujud dari penyempurnaan dari POBKD yang disusun secara terstruktur dan relevan. Jadi kalau kita lihat di sini, ya, sebelum ini ada beberapa atau sub-unsur tidak mempunyai periode waktu pencapaian yang jelas atau terukur, ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di POBKD, ya. Kemudian target capaian belum semua disusun secara progresi, sehingga menimbulkan asumsi bahwa semua pekerjaan itu harus dilakukan oleh semua dosen di setiap jenjang jabatan akademik. Nah, oleh karena itu, kementerian mengatur secara baku jumlah SKS, penandaan Tridharma dan bukti kerja, sehingga tidak memberikan keleluasaan untuk perguruan tinggi dan dosen menyesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan di perguruan tingginya masing-masing. Nah, itu bisa dilihat di pelaksanaan pendidikan. Jadi, pelaksanaan pendidikan itu kan kita minimal 12 SKS kalau nggak salah, ya.
Kemudian kalau yang sesudah ini indikator dibuat terstruktur dengan target dan periode waktu pencapaian yang jelas dan terukur. Kemudian target capaian ini disusun berdasarkan progresi sesuai dengan tingkat jenjang jabatan akademik ya. Saya kira ini pun di BKD yang lama kita memang disusun berdasarkan jenjang akademik masing-masing kan. Jadi yang asisten ahli dan lektor itu seperti apa, kemudian lektor dan lektor kepala seperti apa, dan juga guru besar ya. Kemudian ukuran yang terperinci secara matriks, jumlah SKS, penandaan tridharma, dan bukti kerja tidak lagi diukur oleh kementerian, sehingga perguruan tinggi itu dibebaskan ya untuk memiliki wewenang yang lebih dalam menentukan ukuran sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, ini yang menjadi, jangan sampai menjadi salah pengertian oleh masing-masing perguruan tinggi bahwa meskipun kita diberikan wewenang untuk memberikan berapa jumlah SKS, tetapi tidak boleh di bawah dari standar yang sebenarnya ditetapkan oleh kementerian gitu. Jadi kalau di bawah standar yang ditetapkan oleh kementerian ya berarti kita malu-maluin lah gitu ya, semestinya minimal atau enggak di atas dari standar yang ditetapkan oleh kementerian tersebut. Nah, kemudian indikator kinerja dosen ini terdiri dari dua kelompok ya. Jadi kelompok pertama itu adalah kelompok indikator yang perlu dilaksanakan oleh semua dosen dan kelompok indikator yang perlu dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi namun tidak perlu dilaksanakan oleh semua dosen. Nah, seperti apa itu? Nah, kalau kelompok yang dilaksanakan oleh semua dosen berarti yang menduduki jabatan akademik tersebut oleh kandidat yang akan menduduki jenjang jabatan akademik dosen tersebut. Sedangkan kalau yang dilaksanakan oleh di tingkat perguruan tinggi namun tidak perlu dilaksanakan oleh semua dosen, itu adalah perguruan tinggi itu mendistribusikan indikator ini kepada dosen di perguruan tinggi masing-masing dan memastikan bahwa indikator ini terlaksana di tingkat perguruan tinggi. Ya, jadi nanti indikator ini itu ya indikator yang memang yang disesuaikan dengan kemampuan dari perguruan tinggi masing-masing. Nah, ruang otonomi perguruan tinggi itu menetapkan IKD itu masing-masing seperti ini. Jadi mengambil indikator yang ada dalam standar minimum indikator dosen, kemudian memutuskan untuk menggunakan target capaian dalam standar minimum IKD atau melampauinya ya. Itu tadi yang saya jelaskan ya. Tidak boleh di bawah dari indikator dosen yang di bawahnya. Kemudian menentukan ukuran jumlah SKS, penandaan, tridharma, dan bukti kerja untuk setiap indikator dalam standar minimal IKD. Kemudian perguruan tinggi itu tidak dapat menambah ya indikator di luar standar minimum IKD, namun harus sesuai dengan visi misi dan tujuan perguruan tinggi dalam ruang lingkup karakter dosen. Nah, selanjutnya ini penjelasan karakter dosen sebagai payung dalam pengembangan indikator kinerja dosen. Jadi karakter dosen itu bisa dilihat dari di sini ya. Jadi kalau karakternya itu merupakan pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan, maka upaya mendorong keberhasilan mahasiswa itu melalui keunggulan pengajaran dan desain kurikulum dan pengembangan keberlanjutan. Dan tindakan sebagai teladan bagi sivitas akademik dan masyarakat melalui sikap dan perilaku terintegritas dan menunjukkan keunggulan profesional. Nah, sayangnya yang perlu juga diketahui bahwa di dalam proses pengajaran itu materi-materi yang perlu kita sampaikan ke mahasiswa itu kan harus update. Dan pengajaran yang baik itu berdasarkan dari hasil riset seperti itu. Ya, jadi bukan lagi kumpulan dari berbagai macam buku, tetapi merupakan hasil-hasil riset itu yang terbaik. Kemudian pelaksanaan tridharmanya itu adalah indikator pada karakter satu ini menitik beratkan pada dharma pendidikan atau pengajaran. Namun karakter ini tetap mewujudkan dua dharma lainnya dengan porsi yang dapat lebih kecil. Jadi ini yang saya disampaikan kemarin ya. Saya sampaikan bahwa kita itu diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dari dharma tridharma yang kita selama ini jalankan, mana yang lebih kita prioritaskan.
Nah, kalau enjoy-nya itu sebagai mengajar, ya udah mungkin sebagai pendidikannya mungkin proporsinya lebih besar. Sedangkan dari dua dharma yang lainnya itu mungkin proporsinya diperkecil semacam itu. Nah, kalau yang peneliti dan ilmuwan yang berintegritas, maka yang bersangkutan itu membudayakan serta berperan dalam penelitian dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan, inovatif, dan memberikan kontribusi real pada kebutuhan nasional dan global, dan konsistensi dalam pengamalan nilai integritas akademik dan mendorong pengamalan nilai integritas akademik dalam lingkungan akademik ini. Ya, ini yang kalau dosen yang semacam ini, yang peneliti dan ilmuwan, dia itu bisa menerapkan ketiga dharma perguruan tinggi dengan baik. Itu menurut pakar pendidikan. Kenapa demikian? Karena kalau dia punya pengalaman dalam penelitian, dia bisa mengaplikasikan hasil penelitiannya itu untuk di bidang pengajaran dan juga di bidang pengabdian. Nah, indikator pada karakter dua ini menitik beratkan pada dharma penelitian dan dharma pengabdian kepada masyarakat. Namun, karakter ini tetap mewujudkan dua dharma lainnya dengan porsi yang lebih kecil. Sedangkan untuk yang intelektual dan pembelajaran sepanjang hayat, ini berkelanjutan dalam berfleksi, beradaptasi, dan bertumbuh, serta memastikan bahwa metodologi dalam muatan ilmu pengetahuan dalam tridharma tetap mutakhir dan relevan. Ya, jadi tetap apa yang dia sampaikan kepada mahasiswa ataupun kepada masyarakat itu disesuaikan dengan bidang keilmuan yang memang dia tekuni, gitu. Nah, indikator dan pada karakter ini menitik beratkan pada pengembangan tridharma perguruan tinggi. Nah, contoh standar minimum IKD yang perlu dilaksanakan oleh dosen dan perguruan tinggi untuk karakter pendidik yang berdedikasi dan menjadi teladan itu yang bidang 1 ya Bapak Ibu. Indikator yang perlu dilaksanakan oleh semua dosen misalnya pelaksanaan pengajaran ya, dan persiapan pengajaran berupa perencanaan, penyusunan, pengembangan metode pembelajaran, materi pembelajaran, kemudian monitoring, evaluasi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan interaktif dalam periode 1 tahun akademik. Nah, kemudian pelaksanaan pembimbingan dan atau pengujian dalam menghasilkan laporan tugas akhir, diploma, skripsi, tesis, laporan akhir, studi profesi, dan disertasi yang berdampak pada pengembangan keilmuan sesuai dengan bidangnya dalam periode 1 tahun akademik. Berikutnya itu jumlah dosen yang membimbing dalam periode 1 tahun akademik. Ini tentunya hal ini yang bisa dilakukan oleh semua dosen. Nah, kalau yang dilaksanakan oleh di tingkat perguruan tinggi tapi tidak perlu dilaksanakan oleh semua dosen, itu adalah misalnya pelaksanaan pembinaan kegiatan kemahasiswaan. Misalnya di bidang akademik maupun bidang non-akademik, termasuk program atau kegiatan di luar program studi ya. Pembinaan kegiatan mahasiswa, pendampingan mahasiswa, menghasilkan karya sesuai dengan keilmuan, serta pendampingan kompetensi dalam mewujudkan tridharma perguruan tinggi dalam periode atau 1 tahun akademik ya, dalam 1 tahun akademik. Selain itu ada pelaksanaan kegiatan yang mendukung mahasiswa, misalnya menjadi seorang pembelajar yang unggul dalam bidang studi pilihannya dalam studi 1 tahun akademik. Itu yang diterapkan oleh skala perguruan tinggi ya. Kemudian yang lain yang perlu dilaksanakan oleh dosen juga, semua dosen itu jumlah hasil karya dosen yang berhasil mendapat rekognisi ya. Rekognisi seperti pengakuan baik itu nasional maupun internasional dengan memenuhi nilai integritas akademik dan kode etik dosen serta berkontribusi bagi perkembangan perguruan tinggi atau masyarakat industri dan pemerintah dalam periode waktu tertentu. Kemudian jumlah hasil karya dosen yang diterapkan atau digunakan oleh perguruan tinggi, masyarakat industri atau pemerintah dengan menjunjung nilai integritas akademik dan kode etik dosen dalam periode waktu tertentu. Nah, kemudian ada indikator yang dilaksanakan di tingkat perguruan tinggi namun tidak perlu dilaksanakan oleh semua dosen yang lainnya, itu adalah jumlah misalnya pelaksanaan hibah penelitian ya, karena tidak semua dosen kan bisa mendapatkan hibah penelitian, tergantung dari proposal yang dia ajukan itu mendapatkan dana apa enggak. Kemudian jumlah kerjasama, ini juga tidak semua dosen juga bisa melakukannya, tetapi
ada beberapa perguruan tinggi ya, perguruan tinggi misalnya melakukan kerjasama dengan beberapa program studi atau fakultas di beberapa universitas, misalnya semacam itu. Atau jumlah kegiatan kepakaran yang dilaksanakan dosen, diantaranya berbagai seperti misalnya review atau narasumber ataupun editorial jurnal ataupun internasional, baik nasional maupun internasional, ataupun tim ahli dalam periode waktu tertentu. Ya, jelas ini tidak bisa dilakukan oleh semua dosen, terkecuali dosen-dosen yang memiliki kemampuan tertentu di bidang ini ya. Nah, kemudian yang lainnya itu adalah pelaksanaan kegiatan atau program pengembangan kualifikasi dan kompetensi. Ya, misalnya baik itu perguruan tinggi dan dosen itu sesuai dengan jenjang jabatan akademik yang mendukung pemutahiran, pelaksanaan dan kesinambungan pengembangan Tridharma dalam 2 tahun terakhir ya. Jadi ini disesuaikan dengan jabatan akademiknya. Bapak Ibu itu dalam 2 tahun untuk masa untuk pengangkatan ya, atau pengajuan jabatan akademik itu punya karya apa saja ini. Nah itu. Nah tentunya kan semua dosen kan diwajibkan untuk naik jabatan ya, menyusun jabatan akademik gitu ya. Nah, sedangkan kalau indikator yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi itu misalnya ada keterlibatan dalam pengembangan organisasi, kemudian ada pelaksanaan kegiatan data sharing dan waktu pencangkokan, kemudian penugasan dosen ya, penugasan dosen di berbagai ini ya, kegiatan misalnya ya, misalnya sebagai pimpinan perguruan tinggi gitu, ataupun sebagai wakil rektor, direktur gitu ya. Kemudian khusus untuk dosen ASN itu juga ada penugasan dosen ya sebagai pimpinan atau wakil pimpinan pada PTS atau 1 kali dalam jangka waktu penugasan paling lama 5 tahun. Nah ini kemudian adalah kriteria publikasi ilmiah untuk menjadi seorang profesor. Nah ini penting Bapak Ibu ya, ini adalah indikator standarnya. Nah, Bapak Ibu bisa menaikkan indikator ini kalau merasa bahwa dosen-dosennya memiliki kapasitas yang bagus gitu. Nah, ini akan lebih bagus kalau nilai standarnya itu ditingkatkan gitu ya. Misalnya jumlah karya dosen yang berhasil mendapat rekognisi nasional maupun internasional dengan memenuhi nilai integritas akademik dan kode etik dosen, serta bisa berkontribusi bagi perkembangan perguruan tinggi, masyarakat, dan industri pemerintah dalam periode waktu tertentu. Nah, untuk target capaian profesor pada IKD 2.1.1.7 berbunyi bahwa menghasilkan sejumlah naskah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau setara sebagai penulis pertama atau corresponding author dalam periode maksimal 3 tahun. Jadi ini tidak terlalu berat sebenarnya Bapak Ibu. Meskipun di sini itu tidak dituliskan berapa jumlahnya, tetapi saya yakin ini hanya cuma 1 gitu ya. Jadi dalam 1 tahun Bapak Ibu itu bisa memberlakukan 3 tahun untuk periode maksimalnya gitu. Nah, kemudian Kementerian sesuai dengan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2000 menetapkan kriteria publikasi ilmiah bagi profesor. Misalnya Kementerian itu memberikan ruang rekognisi dengan menetapkan 3 opsi kriteria publikasi ilmiah bagi profesor ya. Misalnya publikasi ilmiah akademik di jurnal internasional bereputasi, atau publikasi ilmiah bagi karya seni atau desain dan sastra, serta publikasi yang ilmiah yang diterapkan dengan kekayaan intelektual. Nah, perguruan tinggi ini perlu mengevaluasi sebenarnya dengan baik dan berintegritas kualitas jurnal tempat karya ilmiah yang diterbitkan. Ya, jangan sampai Bapak Ibu itu menerbitkan karya-karyanya di jurnal-jurnal yang notabene bukan jurnal-jurnal yang kredibel. Kemudian perguruan tinggi itu wajib menyesuaikan standar-standar penerbitan karya ilmiah yang bermutu, yang berlaku secara universal. Ya. Jadi misalnya punya kriteria kalau publish di sekian ini ya, banyak ya universitas yang sudah menerapkan reward sebenarnya untuk salah satunya untuk meningkatkan reputasi ya. Nah kemudian kriteria publikasi ilmiah. Nah, kriteria publikasi ilmiah akademik di jurnal internasional bereputasi itu misalnya karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Bapak Ibu bisa lihat ya di mana di timeline saya ya, bedanya antara jurnal internasional dan jurnal internasional bereputasi itu seperti apa. Ya, kemudian kriteria publikasi ilmiah bagi karya seni dan sastra itu
Misalnya karya seni, desain, dan sastra ini yang memiliki nilai kebaruan serta dampak sosial atau ekonomi atau politik atau kultural. Nah, karya seni dan desain dan sastra yang memiliki signifikansi di masyarakat serta memiliki tema atau nilai estetik yang kontekstual, ya. Kemudian kriteria publikasi ilmiah terapan dengan kekayaan intelektual. Misalnya karya ilmiah yang dipublikasikan atas penerapan kekayaan intelektual dengan nilai sosial atau ekonomi atau lingkungan yang terukur dan diverifikasi oleh asosiasi profesi dan asosiasi industri atau lembaga akreditasi atau standarisasi nasional atau internasional atau lembaga pemerintah Indonesia atau lembaga organisasi internasional bereputasi serta dikembangkan melalui kemitraan dengan multi pihak, ya. Nah, kemudian kalau berbicara tentang publikasi ilmiah, yaitu satu publikasi ilmiah sebagai penulis pertama dan corresponding author sesuai dengan kriterianya. Itu ya, lebih dari satu Bapak Ibu, ya. Lebih dari satu. Kemudian kalau yang karya juga ya lebih dari satu, sama dengan yang karya publikasi yang kekayaan intelektual. Kemudian panduan kriteria penulisan itu bisa sesuai dengan kriteria jurnal, pengecualian karya ilmiah, dan pengecualian jurnal, ya. Kemudian kalau yang bagian sastra itu ya kriteria penulisan sama ya, kriteria karya dan persyaratan tambahan. Sedangkan kalau yang sesuai dengan kekayaan intelektual yaitu kriteria penulisan karya ilmiah, kriteria penerapan kekayaan intelektual. Kemudian ini adalah beberapa catatan penting. Jadi ada perubahan paradigma, yaitu misalnya jabatan akademik dan adalah hak perguruan tinggi, bukan lagi hak dosen, ya. Ini yang banyak ditanyakan kemarin, apakah kalau seorang yang pernah profesor di universitas yang satu kemudian pindah ke universitas yang lain, apakah profesornya tidak bisa melekat? Nah, itu tergantung dari kedua belah pihaknya, ya, antara universitasnya. Kemudian konsekuensi dari satu ini harus formasi jabatan sesuai dengan kebutuhan institusi merujuk kepada visi misi perguruan tinggi, ya, dan tujuan perguruan tinggi. Kemudian berlaku asas kompetensi, ya. Kompetensi untuk mengisi formasi tersebut, persyaratan maupun kriteria hanyalah ukuran untuk mengikuti kompetensi. Nah, untuk dosen PNS, kenaikan pangkat tetap bisa berjalan selama dosen memenuhi BKD dan memenuhi angka kredit. Sedangkan untuk dosen non-PNS itu harus memenuhi BKD-nya dulu. Nah, ada masa jangka waktu untuk mengikuti kompetensi promosi tersebut, ya. Pengelola perguruan tinggi ini paham terhadap visi misi dan tujuan masing-masing perguruan tinggi, ada dapat mengimplementasikan. Nah, ini adalah lampiran contoh implementasi dari IKD untuk pengelolaan karir dosen. Contohnya misalnya perguruan tinggi dan dosen itu dapat menggunakan sister yang berinduk pada Pededikti dan tertaut dengan bank data dosen lain seperti Sinta maupun sistem lain yang tertaut dengan data dosen termasuk yang ada di perguruan tinggi. Kemudian dengan menggunakan media sister, beban kerja dosen dapat direncanakan, ditentukan, dan dilaksanakan sehingga capaiannya bisa digunakan untuk mengukur capaian kinerja dosen masing-masing. Kemudian dengan adanya capaian kinerja dosen yang terukur, karir dosen dapat ditentukan untuk usulan promosi maupun penempatan pada jabatan akademik. Nah, dengan adanya capaian dan seluruh dosen, kinerja perguruan tinggi sesuai visi, misi, dan tujuan dapat diukur. Nah, untuk dapat melakukan pengisian data melalui media sister, diperlukan beberapa parameter seperti indikator kinerja dosen yang harus dirujuk dan ditetapkan oleh perguruan tinggi. Nah, ini contoh implementasinya. Jadi kalau karakter dosen itu definisinya seperti apa, kemudian diatur oleh apa, kemudian contohnya seperti apa, dan penjelasan lingkup oleh otonomi, yaitu berdasarkan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, ya. Kemudian indikator dosen itu instrumen yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk mengakui beban kerja, kinerja, dan prestasi dosen sesuai dengan progresi jenjang ukuran umum untuk menilai aspek pentingnya dari kinerja dosen. Nah, kemudian kementerian minimum bisa ditambahkan, ya. Kemudian tangging, ya, jenjang jabatan akademik, ya, misalnya pemetaan target capaian dengan jenjang jabatan yang harus memenuhi target capaian yang dimaksud, ya. Itu diatur oleh kementerian, misalnya contohnya adalah profesor, ya. Kemudian target capaian yang lain itu adalah tugas utama yang harus dilaksanakan oleh
dosen pada setiap jenjang untuk mencapai indikator kinerja yang merefleksikan progresi di setiap jenjang atau jenjang dan terukur. Kemudian definisi operasionalnya yaitu penjelasan objektif dan spesifik tentang bagaimana sebenarnya indikator kinerja ini dan target capaian dilaksanakan sesuai dengan progresi jenjang jabatan akademik, Bapak Ibu ya. Ini jadi disesuaikan, contoh-contohnya sudah jelas di sini ya. Misalnya profesor itu diharapkan untuk menghasilkan sejumlah publikasi jurnal internasional bereputasi sebagai koresponden autor atau penulis pertama. Nah, publikasi ini harus merujuk keahlian dan otoritas dalam bidang keilmuan yang digeluti, serta memiliki dampak signifikan di tingkat nasional dan internasional. Nah, selain berfokus pada kebaruan ilmiah, publikasi ini juga harus relevan dengan isu-isu global yang dan berpotensi memberikan solusi inovatif bagi masyarakat atau dunia industri. Nah, keberhasilan diukur melalui publikasi di jurnal internasional dengan faktor dampak yang tinggi serta atau memiliki impact faktor yang tinggi, Bapak Ibu ya, serta pengakuan dari komunitas ilmiah internasional. Ya. Tentunya kalau kita berbicara tentang komunitas ilmiah internasional ini, direviewnya dengan cara-cara yang benar, gitu. Nah, kemudian indikator yang lain untuk ukuran, ya, adalah pengukuran spesifik yang digunakan untuk menilai pencapaian indikator tersebut, misalnya mulai dari semester 1 laporan proposal, kemudian laporan hasil riset, hasil seni riset berupa data, laporan hasil riset, laporan evaluasi, hasil publikasi ilmiah gitu. Kemudian kalau jumlah SKS itu disesuaikan dengan berapa sebenarnya jumlah SKS di masing-masing semester. Dan kemudian hasil kerja bukti kinerja ya, itu misalnya semester 1 itu hasil kinerjanya buktinya apa? Misalnya laporan proposal, kemudian laporan hasil, sampai pada link publikasi ilmiah. Link publikasi ilmiah itu artinya yang sudah terpublikasi Bapak Ibu, yang sudah ada linknya ya, gitu, dan sehingga bisa diakses oleh semua pihak gitu. Kemudian ada perincian Tridharma ya. Perincian Tridharma ini merupakan indikator target capaian dan ukuran yang mempresentasikan ya fokus dharma dari perguruan tinggi ya. Jadi contohnya misalnya data-data tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen maupun perguruan tinggi. Nah, ini langkah ini timeline ya yang kita harus perhatikan di sini, Bapak Ibu. Ini yang banyak kemarin ada beberapa yang bertanya bahwa bagaimana karena dengan diterbitkannya Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 ini yang menyatakan bahwa dosen itu yang belum memiliki jabatan fungsional maka bisa langsung mendapatkan jabatan fungsional. Sebentar dulu, ini belum diimplementasikan, baru kita disuruh belajar dulu. Jadi benar-benar diimplementasikannya itu per Agustus 2025. Nah, kalau saat ini, kalau Bapak Ibu langsung mendapatkan jabatan akademik, itu sudah menyalahi aturan tentunya. Gitu. Ya. Nah, ini oleh karena itu, melalui Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 tentang profesi, karir, dan penghasilan dosen itu, profesi dosen itu semakin bermartabat dengan hak tenaga kerjaan yang semakin terlindungi. Kemudian dosen dimudahkan dalam pengangkatan, mobilitas, serta sertifikasi, serta perguruan tinggi lebih otonom dalam memajukan karir dosen. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, kira-kira dari indikator kinerja dosen ini minimal ya. Bapak Ibu bisa mengacu pada sini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.